Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Endang Purnama Giri Eskom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web TPL 59. Izin memperkenalkan diri, saya Kinaya, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok keluarga Tamara pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Kenalkan, nama saya Reza Pratama dengan NIM J040322 116. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadil Torik dengan NIM J0403 perkenalkan nama saya Kinaya Karini Samanariansyah dengan NIM 0403221159. Perkenalkan, saya Dimas Pertama dengan NIM J0403221120. Dalam hal ini terdapat 4 topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai aplikasi Android Studio secara singkat beserta kelebihannya. Lalu kita akan membahas langkah-langkah dalam proses pengunduhan Android Studio. Selanjutnya ada pembahasan mengenai langkah-langkah dalam proses instalasi Android Studio. Dan yang terakhir ada langkah-langkah dalam proses pemasangan device pada aplikasi yang terbagi menjadi 2. Dan di akhir presentasi nanti kita akan membahas mengenai kesimpulan. Aplikasi Android Studio ini adalah lingkungan pengembangan terpadu yang dikembangkan oleh Google untuk memudahkan pengembangan aplikasi Android. IDE ini adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai alat dan fitur yang diperlukan oleh para pengembang untuk membuat, menguji, dan mengelola aplikasi. Android Studio ini secara khusus ditujukan untuk pengembangan aplikasi berbasis Android. Baik, untuk kelebihan utama pada Android Studio ini, pada integrasi menyatu dengan alat-alat pengembangan Android seperti Android SDK, alat debugging, dan emulator. Pengembang dan dapat dengan mudah mengakses semua yang mereka inginkan dalam satu tempat, mengurangi hambatan teknis dan mempercepat proses pengembangan. Kemampuan untuk mengembangkan aplikasi lintas platform seperti Android Wear, Android TV, dan Android Auto juga memberikan fleksibilitas yang tinggi kepada para developer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penggunaan Android Studio. Langkah-langkah pengunduh Android Studio pertama, kita harus pergi ke laman situs resmi Android Studio. Kemudian, pada halaman situs tersebut, kita akan menemukan tombol download Android Studio. Klik tombol download untuk mulai mengunduh Android Studio. Hasil download dapat dilihat di folder installer pada perangkat PC masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan bagian instalasi Android Studio. Oke, langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Android Studio. Setelah muncul tampilan berikut ini, kita langsung klik Next. Selanjutnya yaitu ada bagian directory di mana kita akan memilih di mana Android Studio akan kita simpan. Selanjutnya di sini kita pilih Android Virtual Device karena agar nanti bisa menginstal virtual device-nya. Selanjutnya kita tunggu proses install sampai selesai. Dan jika proses setelah selesai, kita klik Finish. Maka Android Studio berhasil kita install. Oke, sekali ini saya akan menjelaskan pemasangan device virtual di Android Studio. Oke, yang pertama ini ada tampilan user interface dari Android Studio sendiri sebelum kita membuat suatu project. Nah, ini kita menentukan kita ingin membuat project itu di mana, di dictionary mana, dan namanya seperti apa. Selanjutnya itu setelah kita membuat project, itu akan tampilannya seperti di sebelah kanan ini, yaitu menentukan interface apa atau tampilan apa yang ingin kita gunakan nanti sesuai kebutuhan kita. Setelah kita memilih tampilan yang akan kita gunakan terlebih dahulu, itu akan dilanjutkan ke penamaan dari project itu sendiri itu. Dan seperti biasa di sini ada ditampilkan namanya, terus package dari nama project itu sendiri, lalu tempat lokasi penyimpanannya. Dan tentunya kan kita juga bisa memilih language atau bahasa pemrograman yang ingin kita pakai. Dan di sini ada minimum SDK yang ingin kita gunakan. Nah, ini itu bebas SDK yang ingin digunakan. Untuk di sini adanya kita pakai di API 24 Android basis 7. Nah, selanjutnya bisa di finish dan akan create project-nya. Oke, setelah project sudah tercreate, tentunya kita kalau ingin memakai device virtual, gitu, kita harus mendownload dulu atau menginstal device tersebut. Nah, itu udah ada create device, kita buat, terus akan ditampilkan create sini. Nah, itu ada pilihan API. Nah, API itu kita tadi kan sudah memilih 24. Nah, itu tidak boleh lebih kurang dari 24, tetapi jika lebih itu diperbolehkan. Dan setelah kita ingin
menentukan API yang kita gunakan, kita download terlebih dahulu apabila belum download. Habis itu kita lanjutkan, kalau sudah selesai dari download, kita langsung ke bawah itu kan ada Android Virtual Device-nya, tampilannya ada verifikasi configuration. Nah, itu kita bisa menentukan itu kita mau potret atau landscape. Sesuai kita tentukan, misalkan potret, bisa langsung ke pilihan selanjutnya, ya ntar akan sesuai tampilan seperti di kiri nih. Baik, yang selanjutnya akan ada pemasangan device secara fisikal, sama seperti langkah sebelumnya. Kita masuk ke dalam device manager, lalu memilih bagian fisikal, dan pastikan handphone telah terhubung ke laptop atau komputer menggunakan kabel data atau kabel USB. Bisa dilanjut. Kemudian langkah selanjutnya, kita buka setting di handphonenya, lalu masuk ke developer option, lalu memilih untuk allow atau mengizinkan untuk USB debugging, lalu klik OK. Kemudian pada bagian device manager, di bagian fisikalnya setelah terlihat bahwa handphone Samsung telah terkonek menggunakan kabel data, lalu bisa dipilih bagian atas untuk menggunakan Samsung sebagai physical device untuk aplikasi Android-nya. Ketika sudah, maka akan ada aplikasi di handphone dan bisa dibuka aplikasinya. Mungkin dalam hal ini saya akan menyampaikan kesimpulan. Dalam presentasi ini kita akan membahas tentang Android Studio, yang dimana dia merupakan sebuah platform integral untuk mengembangkan aplikasi Android secara modern. Dimulai dari langkah-langkah pengunduhan yang telah diuraikan oleh para rekan saya. Selain itu, kita juga telah mengeksplorasi langkah-langkah untuk memasang perangkat secara virtual maupun fisikal, yang dapat memungkinkan pengundian aplikasi dalam berbagai area. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.